Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi. Kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang menggantikan Nabi sebagai khalifah ketika Nabi sudah wafat. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kita perlu tahu dulu bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Nama awal beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Nama ayahnya adalah Abu Quhafah dan nama ibunya adalah Ummul Khair. Nah, sebelum masuk Islam, beliau dipanggil Abdul Ka'bah. Kenapa dipanggil Abdul Ka'bah? Karena waktu dulu ibunya bernazar, jika mendapatkan bayi laki-laki, maka akan diabdikan untuk Ka'bah atau mengabdi pada Ka'bah, dan lahirlah Abu Bakar. Karena sebelumnya ketika ibunya Abu Bakar itu hamil, anak laki-lakinya selalu meninggal. Dan yang terakhir itu hamil Abu Bakar, beliau bernazar, jika anakku lahir laki-laki, maka hidupnya akan mengabdi kepada Ka'bah. Nah, Abu Bakar juga memiliki julukan. Yang pertama, julukan yang diberikan adalah Atik. Kenapa mendapat julukan Atik? Karena Abu Bakar terkenal sebagai pria yang berwajah tampan. Dan Atik sendiri berasal dari kata terbebas. Artinya apa? Terbebas dari kematian. Karena sebelumnya anak laki-laki yang dimiliki oleh ibu dan ayahnya Abu Bakar selalu meninggal. Tetapi ketika Abu Bakar lahir, Abu Bakar selamat. Jadi diberikan sebutan Atik, artinya terbebas. Selain artinya terbebas, juga karena beliau juga memiliki wajah yang tampan. Yang kedua, Abdullah atau Abdullah. Nah, gelar Abdullah ini diberikan oleh Rasulullah karena beliau sebagai sahabat yang pertama kali masuk Islam. Yang selanjutnya, Abu Bakar. Abu Bakar terdiri dari kedua kata. Yang pertama Abu artinya bapak, dan Bakar artinya awal atau mula. Jadi jika digabungkan adalah seorang laki-laki dewasa yang pertama kali menerima ajaran Islam. Jadi beliau dipanggil Abu Bakar. As-Siddiq. Mengapa beliau mendapat julukan As-Siddiq? As-Siddiq artinya adalah orang yang paling membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan telah terjadinya Isra Mi'raj. Jadi pada waktu itu Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit ketujuh, bertemu dengan para malaikat. Nah, Rasulullah menceritakan itu dan banyak orang yang meragukan, tetapi Abu Bakar yakin dan tidak ada keraguan bahwa Rasulullah benar-benar telah melakukan Isra Mi'raj. Yang selanjutnya, As-Sahib. Mengapa mendapatkan sebutan As-Sahib? Karena Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang juga menemani Nabi ketika berhijrah. Jadi Abu Bakar setia menemani Nabi Muhammad ketika berhijrah ke kota Madinah. Selanjutnya kita akan belajar tentang keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Siapa saja keluarga Abu Bakar As-Siddiq? Mari kita lihat. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu pernah menikahi yang pertama namanya Qutailah binti Abdul Al-Uzza bin Abdul bin As'ad pada masa jahiliyah. Dan dari pernikahan tersebut Abu Bakar dikaruniai dua anak, yaitu Abdullah dan Asma. Tetapi pernikahan beliau harus berakhir dengan perceraian karena pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sudah memeluk agama Islam dan istrinya diajak memeluk agama Islam tidak mau, akhirnya diceraikan oleh Abu Bakar.
Selanjutnya Abu Bakar menikah lagi dengan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhail bin Dahman dari Kinanah. Dari pernikahan tersebut beliau punya anak, yaitu Abdurrahman dan Aisyah radhiyallahu an. Dan Aisyah inilah yang akhirnya menjadi istri Rasulullah. Selanjutnya, selain itu Abu Bakar juga menikahi lagi namanya Asma binti Umais bin Ma'ad bin Taim al-Khazamiyah, dan sebelumnya Asma ini adalah janda dari Ja'far bin Abi Thalib. Jadi setelah ditinggalkan oleh Ja'far bin Abi Thalib, Asma ini dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yang terakhir, Abu Bakar menikahi Habibah binti Kharijah bin Sa'id bin Abi Zuhair dari Bani Al-Haris bin Al-Kharij. Dari pernikahannya Abu Bakar dikaruniai putri yang bernama Ummu Kalsum. Nah, itu beberapa istri yang dimiliki oleh Abu Bakar dan anak-anaknya. Untuk selanjutnya kita belajar tentang karakter Abu Bakar. Abu Bakar ini mempunyai sifat yang sangat tegas, sangat keras, sangat berani. Ketika ada peperangan, pasti beliau yang menawarkan kepada Rasulullah untuk berada di barisan yang paling depan. Dengan gagah berani, beliau selalu memimpin pasukan untuk menyerang kaum kafir. Tetapi selain itu, beliau juga orang yang sangat jujur dan amanah. Ketika Nabi mengutusnya untuk menyampaikan pesan kepada kaum yang lain, pasti akan disampaikan. Dan beliau sangat menjunjung tinggi kejujuran. Beliau akan menghukum siapapun yang berlaku tidak jujur, walaupun itu keluarganya sendiri. Nah, pasti akan ditegakkan kejujurannya. Yang ketiga yaitu kuat pendirian dan tegas. Jadi Abu Bakar ini orang yang sangat tegas, tidak mudah digoyahkan oleh siapapun. Jika sudah memiliki keputusan, ya keputusan itu yang harus dilaksanakan. Karena beliau memang seorang pemimpin yang harus kuat pendirian. Yang selanjutnya yaitu sabar dan rendah hati. Walaupun memang beliau orang yang keras, berani, dan tegas, tetapi Abu Bakar adalah seorang yang sangat sabar dan rendah hati. Beliau tidak pernah meninggalkan umatnya atau meninggalkan warganya dalam keadaan yang menderita. Pasti tidak akan dibiarkan warganya itu menderita atau rakyatnya itu menderita. Bagaimanapun akan beliau usahakan, sampai pernah suatu saat beliau mengambil jatah beras atau jatah makanan yang diberikan kepada beliau sebagai khalifah, diberikan kepada warga miskin atau rakyatnya miskin. Beliau rela tidak makan asal rakyatnya itu mendapatkan makanan. Itulah contoh sikap atau sifat beliau Abu Bakar As-Siddiq di balik ketegasannya. Yang selanjutnya yaitu faqih. Faqih itu artinya apa? Paham seluk-beluk agama, khususnya agama Islam. Jadi sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau mempelajari dulu, mencari dulu kebenaran tentang agama Islam. Setelah beliau faqih atau beliau paham tentang agama tersebut, barulah beliau masuk atau memeluk agama Islam. Selanjutnya kita melihat jasa Abu Bakar. Di masa kepemimpinan Abu Bakar, yakni pada tahun 632 sampai 634 Masehi, Abu Bakar banyak meninggalkan jasa bagi umat Islam. Yang pertama yaitu memerangi kaum murtad, orang-orang yang menolak membayar zakat dan nabi palsu. Jadi pada waktu kepemimpinan Abu Bakar itu banyak sekali kaum murtad. Murtad itu artinya apa? Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Terus ada juga orang-orang yang menolak membayar zakat. Padahal zakat itu kewajiban sebagai umat Islam, tapi mereka nggak mau mengeluarkan zakat. Nah, itu ditindak tegas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga yaitu nabi palsu.
Ketika masa kepemimpinan Abu Bakar, muncul banyak sekali nabi palsu, diantaranya yaitu Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah. Ini yang mengaku sebagai nabi, katanya juga mempunyai kelebihan atau mukjizat sebagai nabi. Ternyata yang disampaikan adalah bohong. Yang kedua yaitu Tulaihah bin Khuwailid dari Bani As'ad. Yang selanjutnya yaitu Saj'ah Tamimiyah dari Bani Tamim, itu juga mengaku sebagai nabi. Selanjutnya ada juga Aswad bil Ansi dari Yaman, itu juga katanya nabi yang dituju oleh Tuhan untuk memimpin di bumi ini. Ternyata mereka hanya berbohong. Yang selanjutnya jasa Abu Bakar adalah berbagai kemajuan tercapai, yaitu di bidang masyarakat. Itu masyarakatnya menjadi makmur ketika dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang paling penting yaitu pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Karena pada waktu dulu Nabi Muhammad menerima wahyu, biasanya beliau menulisnya di tempat-tempat yang tidak teratur, seperti di batang pohon, di kulit pohon, di daun, seperti itu. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar dikumpulkan hasil tulisan beliau dan dikumpulkan orang-orang yang penghafal Al-Quran, penghafal wahyu dari Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dikumpulkan orang-orang itu, disatukan, kemudian disusunlah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu disusun pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekian yang dapat Bu Lulu sampaikan. Jika kurang paham, bisa mencari sumber yang lain atau menghubungi Bu Lulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.